Pemirsa, pentingnya penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold terus disuarakan sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan ambang batas yang berlaku saat ini menafikan kedaulatan rakyat. Peneliti senior LIPI yang juga pengamat politik Siti Zuhro menyebutkan meskipun pemilihan presiden dilakukan secara langsung, namun dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wapres sebesar 20%, sebetulnya rakyat di fait accompli untuk memilih pilihan partai atau koalisi parpol. Ambang batas pilpres pada dasarnya tidak diperlukan karena membuat kompetisi tak berlangsung adil. Pasangan calon yang muncul kemungkinan hanya nama lama dan paslon yang muncul sangat terbatas. Selain itu, Siti Zuhro juga menambahkan jika ambang batas pilpres tersebut juga menyulitkan kaum perempuan dalam mencalonkan diri sebagai presiden. Jumlah kaum perempuan saat ini sudah 49%, perbedaannya dengan laki-laki sangat tipis. Karena itu sudah seharusnya proporsional memberikan peluang kepada perempuan untuk mencalonkan diri. Anak muda, figur parpol dan tokoh daerah yang tidak terafiliasi parpol juga dirugikan dengan ambang batas pilpres tersebut. Siti Zuhro menyebut jika 2 kali pilpres yang diikuti 2 paslon menghasilkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ya, pakar politik LIPI Siti Zuhro menyebut jika sistem presidensial threshold sudah tidak relevan lagi ketika diselenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara serentak. Asumsi positif akan dieliminasinya atau tereliminasinya sejumlah partai dengan alami tidak terjadi saat pemilu serentak. Jadi logikanya gitu ya, waktu mau pemilu presiden dan pemilu legislatif itu disatukan gitu kan, diserentakkan itu. Presidensial threshold itu sudah nggak relevan lagi, sudah tidak signifikan lagi, karena cukup dibentengi gitu ya, untuk merampingkan partai dan nanti terbentuknya koalisi yang lebih terformat, terukur dan sebagainya. Ya, pemirsa, pentingnya penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold terus disuarakan sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan ambang batas yang berlaku saat ini menafikan kedaulatan rakyat. Untuk memperbincangkan hal itu sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Dan melalui sambungan telepon sudah ada Bapak Zulfikar Al-Sadikin, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Saya Golkar. tidak bisa mendengar. Baik. Selamat sore Bapak-Bapak. Pak Heri dan juga Pak Zulfikar, bisa jelas mendengar suara saya? Saya tidak bisa mendengar. Baik, kita akan perbaiki hubungan dengan Pak Heri. Saya pertama akan bertanya kepada Pak Zulfikar terlebih dahulu. Pak Zulfikar, mengenai presidensial threshold ini, bagaimana respon Anda mengenai adanya wacana bisa dihapus begitu Pak? Begini Mbak Aprilia, norma PT presidensial threshold itu 20% kursi, 20% suara, itu sudah berkali-kali di judicial review ke MK. Nah, Mahkamah Konstitusi selalu menolak JR itu ya. Artinya dari sisi prinsip dan nilai ya kan, presidensial threshold itu konstitusional, dia sah dan legal, bahkan konstitusional ya kan. Lalu yang berikutnya, kalau memang masih ada keinginan lagi untuk menghapus itu ya silakan JR lagi ke MK buat argumentasi yang lain ya. Karena sampai sekarang pemerintah dan DPR untuk Undang-Undang 7 2017 itu di mana PT masih diatur di sana sepakat tidak akan melakukan perubahan sampai sejauh ini ya. Lalu berikutnya sebenarnya presidensial threshold itu justru memperkuat keserentakan yang sudah kita lakukan. Gitu. Meskipun banyak menganggap tidak relevan setelah Pilpres dan Pileg dilakukan serentak, Pak. Enggak. Jadi Pileg Pilpres serentak itu dalam satu hari H pemilihan itu kan salah satunya untuk mengatasi divide government terjadi kita ya kan. Nah, kalau nanti tanpa ada PT ya kan, nanti kita itu bisa tidak menjadi serentak kembali. Sebab apa? Sebab Undang-Undang Dasar kita mensyaratkan ya pemenang presiden, wakil presiden itu 50% plus 1 ya, dan 20% sebaran itu. Artinya
kita memperkenalkan turun sistem untuk presiden. Kalau tanpa PT keserentakan itu tidak akan bisa dicapai. Justru yang terjadi nanti kalau 0 sama Pak Zulfikar. Baik, kita sepertinya terputus komunikasi by phone dengan Pak Zulfikar. Kita akan coba menghubungi kembali. Saya akan coba kembali menyapa Pak Heri. Pak Heri sudah bergabung bersama kami. Pak Heri? Pak Zulfikar sudah bergabung? Pak Zulfikar? Baik, kita ke informasi berikutnya terlebih dahulu pemirsa sambil menunggu kedua narasumber bergabung kembali. Ya, pentingnya penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold terus disuarakan sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan ambang batas yang berlaku saat ini menafikan kedaulatan rakyat. Di senior LIPI yang juga pengamat politik Siti Zuhro menyebutkan meskipun pemilihan presiden dilakukan secara langsung, namun dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wapres sebesar 20%, sebetulnya rakyat di fait accompli untuk memilih pilihan partai atau koalisi parpol. Harus menciptakan ekosistem kita. Ambang batas pilpres pada dasarnya tidak diperlukan karena membuat kompetisi tak berlangsung adil. Pasangan calon yang muncul kemungkinan hanya nama lama dan paslon yang muncul sangat terbatas. Selain itu, Siti Zuhro juga menambahkan jika ambang batas pilpres tersebut juga menyulitkan kaum perempuan dalam mencalonkan diri sebagai presiden. Jumlah kaum perempuan saat ini sudah 49%. Perbedaannya dengan laki-laki sangat tipis. Karena itu sudah seharusnya proporsional memberikan peluang kepada perempuan untuk mencalonkan diri. Anak muda, figur parpol dan tokoh daerah yang tidak terafiliasi parpol juga dirugikan dengan ambang batas pilpres tersebut. Pakar politik LIPI, Siti Zuhro menyebut jika sistem presidensial threshold sudah tidak relevan lagi ketika diselenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara serentak. Asumsi positif akan tereliminasinya sejumlah partai dengan alami tidak terjadi saat pemilu serentak. Jadi logikanya gitu ya, waktu mau pemilu presiden dan pemilu legislatif itu disatukan gitu kan, diserentakkan itu. Presidential threshold itu sudah nggak relevan lagi, sudah tidak signifikan lagi, karena cukup dibentengi gitu ya untuk merampingkan partai dan nanti terbentuknya koalisi yang lebih terformat, terukur dan sebagainya. Ya, kita kembali terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak Zulfikar Arsesadikin, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar. Pak Zulfikar, nah ini bicara soal presidensial threshold begitu. Ini kan dampaknya seperti nantinya akan muncul calon-calon yang hanya terbatas, hanya 2 calon saja. Apakah ini tujuannya Pak atau seperti apa pandangan Anda? putus-putus. Halo Mbak. Pak Zulfikar, mendengar jelas suara saya? Putus-putus Mbak. Baik, kita akan mencoba kembali ya memperbaiki Pak Zulfikar, hubungan dengan Pak Zulfikar. Siap, udah dengar. Ya, Mbak. Sudah dengar Pak, baik. Nah bicara soal bagaimana presidensial threshold ini diterapkan begitu. Nah ini kan gangguan lagi Mbak. mengakibatkan adanya ya nanti pencalonan yang terbatas Pak. Masih mendengar suara saya Pak? Masih. Oke. Ya ada keterbatasan calon presiden nanti karena adanya presidensial threshold ini. Nah apakah ini menjadi tujuan dari partai Anda begitu Pak? Enggak, bukan untuk itulah sebenarnya gini Mbak Aprilia. Coba di Amerika Serikat itu calon presidennya 2 terus ya kan, Demokrat sendiri, ada Republik sendiri, terus ada begitu ya kan, udah jadi masalah. Sekarang bagaimana partai itu memang memperhatikan betul aspirasi masyarakat soal calon presiden itu. Nah sekarang kan sudah ada, dan menurut saya partai pun melakukan itu. Terbukti 10 tahun zaman Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi ya kan, itu kan aspirasi masyarakat juga. Oke. Ya kan, jadi sebenarnya apa gitu kan, tergantung perilaku partai kita. Dan menurut saya perilaku partai kita pun makin mendengar apa yang dimaui rakyat. Nggak mungkin partai itu tidak akan mencalonkan yang tidak dimaui rakyat Mbak.
Oke, karena ini kalau dua pasangan calon saja nanti akan rawan menimbulkan polarisasi begitu Pak, dikhawatirkan ya. Itu bukan persoalan dua paslonnya, tapi perilaku kita dalam kampanye. Nah, dalam kampanye kan kita ini masih dalam benak ya kan, apapun halal, apapun legal ya. Yang penting menang. Berarti kan yang harus Pak. dibenahi bukan metodenya, tetapi para pemilihnya begitu menurut Anda? Bukan aktornya, aktor partai-partainya, aktor paslonnya, termasuk partai-partainya, termasuk tim suksesnya itu dalam mengkampanyekan paslon itu mestinya dengan cara yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih etis itu Mbak, gitu. Ya, lebih mengeksplor apa rekam jejaknya, lebih mengeksplor apa kerjanya, apa karyanya, apa prestasinya, apa tawaran programnya ke depan untuk makin membuat bangsa ini sejahtera, adil, maju, nah gitu dong. Jangan semata-mata primordialnya yang ditonjolkan. Nah itu yang menurut saya jadi persoalan. Oke, baik. Berarti caranya yang berkampanyenya Pak ya, yang harus dibenahi untuk bisa memberikan edukasi yang baik juga ke masyarakat agar tidak menimbulkan polarisasi. Baik, Pak Zulfikar, kita terima kasih banyak sudah bergabung Pak bersama kami di MNC News. Sehat selalu Pak. Hati-hati di jalan. Terima kasih meski di jalan menyempatkan untuk bersama kami, bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Zulfikar. Sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.